Figur luar biasa, seorang sahabat terkemuka yang dipenuhi kekayaan, ketakwaan, dan ketulusan iman. Kisah perjalanan hidupnya menjadi cermin cemerlangnya perjuangan para pionir Islam, membawa kita pada serangkaian peristiwa mengagumkan yang patut kita teladani. Apabila kita merenung dan mempelajari perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemui sebuah istilah yang dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun, tercatat sosok sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Di antara para sahabat, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sosok yang sangat kaya dan dilimpahi harta. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf seringkali membawa pulang hasil dagangannya, yang jumlahnya sangat banyak. Kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf begitu besar hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa perhitungan harta kekayaannya di akhirat akan memakan waktu yang sangat lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Meskipun begitu, Abdurrahman bin Auf kerap berdoa agar Allah menjadikannya miskin, mirip dengan Musa bin Umair atau Hamzah yang meninggal dalam keadaan sederhana. Namun, keberhasilan investasi yang ia tanamkan terus berkembang, membuat hati Abdurrahman bin Auf gelisah. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 8 orang yang pertama kali memeluk Islam, termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, dan termasuk 6 orang sahabat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai seorang mufti yang dipercaya Rasulullah untuk memberikan fatwa di Madinah selama hidup Rasulullah. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Abdurrahman bin Auf mendapat hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq memeluk Islam. Seperti kebanyakan kaum muslimin yang pertama kali memeluk Islam, Abdurrahman bin Auf juga tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia tetap sabar dan tabah. Ketika Rasulullah dan para sahabat diizinkan hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf menjadi pelopor kaum muslimin di kota yang dulu bernama Yasrib ini. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansyari. Meskipun kaya di antara penduduk Madinah, Abdurrahman bin Auf berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun, ketika ditawarkan bantuan, Abdurrahman bin Auf menolak dan hanya meminta tuntunan menuju pasar di kota tersebut. Ia kemudian memulai usaha dagangnya di sana dan berhasil mengumpulkan uang untuk mahar nikahnya. Ketika Rasulullah bertanya mengenai maharnya, Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa maharnya adalah emas seberat biji kurma. Rasulullah lalu memerintahkan untuk melaksanakan walimah, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Keberuntungan dan keberkahan hidup Abdurrahman bin Auf mulai terbukti. Ia menjadi makmur dan bisnisnya terus berkembang. Meskipun kaya, kepribadian dan ketakwaannya tidak berubah. Abdurrahman bin Auf aktif berpartisipasi dalam berbagai perang, seperti Perang Badar dan Perang Uhud, di mana ia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika banyak sahabat meninggalkan medan perang. Pada Perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berkorban harta, dan Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan tersebut dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Ketika Umar bin Al-Khattab melihat sumbangan yang begitu besar, ia bertanya kepada Rasulullah, apakah Abdurrahman berdosa karena tidak menyisakan uang untuk keluarganya? Rasulullah kemudian bertanya kepada Abdurrahman, yang menjawab bahwa ia meninggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang ia sumbangkan. Setelah wafatnya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummul Mukminin, para istri Rasulullah. Ia memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengawal mereka saat bepergian. Abdurrahman bin Auf juga murah hati dalam membagi-bagikan tanah kepada Bani Zuhrah dan Ummul Mukminin. Meskipun memiliki harta melimpah, Abdurrahman bin Auf tetap rendah hati dan penuh iman. Suatu kali, setelah Perang Tabuk, para sahabat meninggalkan kurma yang menjadi busuk di Madinah. Abdurrahman bin Auf menjual seluruh hartanya untuk membeli semua kurma tersebut dengan harga yang standar. Namun,
Allah memberikan keberkahan yang luar biasa, karena seorang utusan dari Yaman tiba-tiba memborong semua kurma tersebut dengan harga 10 kali lipat dari harga biasa. Kisah Abdurrahman bin Auf menggambarkan bagaimana keikhlasan dan ketakwaan seseorang dapat mendatangkan berkah dan keberlimpahan dari Allah. Meskipun ia merelakan seluruh hartanya untuk kebaikan, Allah memberikan kepadanya lebih dari yang ia relakan. Sebuah perjalanan panjang dan menginspirasi telah kita temui melalui kehidupan Abdurrahman bin Auf. Dari awal keislamannya hingga momen-momen gemilang dalam berbagai perang dan komitmen luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Abdurrahman bin Auf memancarkan keberkahan kehidupan yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga kisahnya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menjalani hidup dengan tulus, berkah, dan menjadikan iman sebagai pilar utama dalam setiap langkah kita. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.